Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur 90 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan kepada kita. Beginilah firman Tuhan. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Yahoo. Tak terasa kita sudah melewati 1 tahun periode gerejawi, yaitu dari 23 November 2020 hingga hari ini 21 November 2021. Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan, tema Minggu Perayaan akhir tahun gerejawi hari ini yaitu ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Kita ucapkan bersama-sama 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Mengapa? Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus menghitung hari-hari kita? Yang pertama adalah karena yang berdaulat atas hidup kita bukan diri kita sendiri, melainkan Allah yang kekal. Di dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 ditegaskan bahwa sebelum segala sesuatu dijadikan, Allah sudah ada, akan tetap ada, dan sampai selama-lamanya Dialah Allah yang kekal. Karena Dialah yang kekal, yang berkuasa dan berdaulat, maka segala sesuatu kita sebagai manusia, ketika kita butuh pertolongan, perlindungan, Allah lah yang menjadi perteduhan kita. Perteduhan itu berarti tempat kita berlindung, tempat kita bernaung, tempat kita berharap, tempat kita meminta pertolongan. Dan kedaulatan Allah ini bukan hanya soal kedaulatan menciptakan, tetapi juga Ia berdaulat untuk memanggil. Di dalam ayat 3 tadi dikatakan bahwa Dia, ketika Dia memanggil dan mengatakan kembalilah kepada debu, maka kita akan menjadi debu. Dan kedaulatan Tuhan ini atas hidup kita, hidup dan mati kita, tidak ada satu kuasa manapun, tidak ada seorang pun yang sanggup menolaknya. Dan itu yang kita saksikan selama 1 tahun ini. Tuhan berdaulat dan menunjukkan kuasanya hingga 9 orang dari saudara-saudari kita, kekasih kita, orang tua kita, dipanggil pulang oleh Allah dan kembali kepada debu. Lalu apa yang bisa kita katakan dengan semuanya itu? Kita bisa belajar dari Ayub ketika ia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Pengakuan ini adalah pengakuan bahwa hanya Allah saja yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kita. Karena itu, hitung
siap menerima panggilan itu dengan penuh sukacita. Amin. Yang kedua, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Itu karena kita ini hidup dalam kerapuhan dan kefanaan. Manusia ini hidup dalam kerapuhan dan kefanaan. Di dalam firman Tuhan ini diumpamakan manusia itu bagaikan debu yang terhempas begitu saja, lenyap ketika angin datang menerpa. Ia juga mengumpamakan bahwa hidup ini bagaikan mimpi. Itu kita bisa lihat di ayat 4, 5, 6. Bagaikan mimpi yang seolah-olah ada, lalu tiba-tiba berhenti, hanyut dan dilupakan oleh waktu. Sebentar saja, hanya sekejap mata. Ia juga mengumpamakan bahwa hidup kita ini tak lebih dari seperti rumput yang di pagi hari tumbuh, berbunga, berkembang, tetapi di sore hari sudah lisut dan layu, lalu dibuang. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi itu, gambaran-gambaran perumpamaan ini adalah menggambarkan betapa kita ini sungguh rapuh, sungguh fana. Hidup kita ini sementara. Tetapi di dalam kesementaraan hidup ini, pertanyaannya adalah apakah kita sudah mengisinya dengan hal-hal baik, hal-hal yang berguna, yang bisa menjadi berkat bagi orang lain atau tidak. Martin Luther berkata dalam sebuah refleksinya yang luar biasa, meskipun esok hari saya tahu bahwa dunia ini akan runtuh atau akan berakhir, tetapi hari ini saya akan tetap menanam pohon apel. Meskipun saya tahu besok saya tidak ada, tapi hari ini saya tetap menanam pohon apel. Itu artinya apa? Saya akan tetap menanam kebaikan. Bukan persoalan siapa yang menikmati apel itu, tetapi saya telah berbuah. Sehingga ketika saya esok hari tiada, orang masih menikmati kebaikan-kebaikan yang telah aku tanam. Ketika Tuhan memanggil kita dalam hidup yang kesementaraan ini, orang masih mengingat hal-hal baik yang sudah kita tanam dan kita tabur. Sehingga ketika kita pulang, kita bisa pulang dengan penuh sukacita, dengan penuh kedamaian, dan mendapatkan bagian yang tidak akan pernah hilang, yaitu kehidupan yang kekal. Pertanyaannya, maukah kita menanam kebaikan di dalam kehidupan kita yang rapuh dan fana ini? Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita lakukan ini tak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Itu kita bisa lihat di dalam ayat 7, 8, 9, ayat 11 dan 12. Segala kehidupan kita yang singkat ini, yang oleh pemazmur katakan usia kami 70 tahun, dan kalau kuat ya 80 tahun, selebihnya ya penderitaan. Tetapi di usia atau di dalam hidup yang rapuh dan fana, dalam hidup yang sementara ini, segala sesuatu yang kita lakukan sungguh terpampang nyata di hadapan Tuhan. Dosa yang tersembunyi sekalipun. Ada banyak orang berpikir bahwa berbuat dosa selama tidak ada yang tahu, aman-aman saja. Oke, di hidup ini mungkin kita aman-aman saja, tidak ada yang tahu. Teman kita tidak tahu, atasan kita tidak tahu, aparat tidak tahu, pokoknya tidak ada yang tahu. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Allah kita itu Allah yang adil, yang akan membawa setiap perbuatan kita kepada pengadilan yang dianggap perlu, yang tersembunyi sekalipun, entah itu baik, entah itu jahat. Itu di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 14. Sehingga sangat baik kalau pada hari ini ketika kita merayakan akhir tahun gerejawi atau mengenal, memperingati kehidupan yang kekal, baiklah kita menghitung hari-hari kita supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Bijak dalam memandang siapa yang berdaulat di dalam hidup kita, bijak di dalam mengisi hari-hari kita yang fana ini, yang rapuh ini, yang sementara ini, dan juga bijak
di dalam menjauhi segala yang jahat, yang tersembunyi sekalipun, dan menggantinya dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Meskipun kita tahu esok hari kita tidak akan ada lagi, marilah hari ini selagi ada waktu kita menanam kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan ayatnya yang ke-12. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari kami sedemikian hingga kami memperoleh hati yang biasa.